Pak Mardigu itu kan pernah terjatuh ke jurang kesialan yang beruntun, iya kan? Pernah naik setinggi-tingginya terus kemudian jatuh gitu. Nah Pak, apa nih pesannya Pak Mardigu buat teman-teman yang lagi berada pada fase terendah, mengalami suffering yang sangat luar biasa gitu? Ini menarik nih pertanyaannya. Jadi sebenarnya sewaktu muda ya, saya merasa di umur 24 sampai 27, 28 itu kayak badan itu kayak lagi paling fit gitu kan. Terus fisik, terus mental, terus semangat, terus kayak nggak takut mati, nggak takut miskin, nggak takut gitu loh. Nah di masa itu saya kayaknya nggak ada rule ya, maksudnya nggak ada rule tuh, pokoknya bikin duit gitu aja. Buh piye carane pokoknya gitu loh. Bikin duit aja, karena mungkin ada dendam kali ya dalam diri saya. Dendam ini gini, miskin tuh capek ya, karena banyak nyamuk gitu loh. Kalau rumah kayak saya kan Iya Pak. Terus apa-apa tuh susah gitu. Apa-apa tuh ngantri. Terus apalagi ya, bener nggak? Apa-apa Iya, kan bener, kalau bener kita banget ini tuh. ke BPJS ngantri, ke rumah sakit ngantri gitu. Belum lagi dihina tetangga gitu. Jangan tanya yang kayak gitu ya. Kita yang ngurusin diri kita aja itu repot gitu. Iya. Ngurusin rumah sakit, ngurusin apapun itu kita nggak ringkes gitu. Nah itu yang saya bilang, ternyata miskin itu melelahkan. Nah entah bagaimana saya ini percaya rezeki itu man-made. Iya. Ini ngapunten nih, mungkin ada beberapa rezeki itu di tangan Allah. Saya tuh nggak begitu. Itu ya mungkin belief system sekali lagi. Jadi rezeki itu man-made, alias kita yang nyiptain. Sama seperti surga dan neraka juga man-made. Manusia yang menulisnya sendiri. Iya, gitu. Apapun itu. Sehat juga man-made. Oh iya. Gitu. Mati pun man-made. Gitu. Even itu jodoh. Baik versi saya ya. Ya oke. Versi saya ya. Makanya Tuhan tuh terlalu mulia untuk mengerjakan hal-hal yang remeh-temeh urusan gua gini ya. Terlalu mulia. Ketinggian dia itu gitu. Sehingga kalau dengan buasnya saya sebagai manusia muda itu cepat sekali ternyata tajir itu gampang kok gitu waktu itu. Ya salah satunya ya injek kaki, makan orang gitulah pokoknya ya kan. Kan kalau dagang modal 10 jual 13 untung 3 itu nggak kaya Mas. Iya Pak. Benar nggak? Itu yang saya tahu waktu muda. Nah entah bagaimana lagi semuanya mudah begitu. Terus saya melaksanakan seluruh perintah versi agama saya. Zakat saya itu bukan 2,5%, tapi berikan yang lebih. Ini versi saya loh ya. Iya Pak. Ini versi. Jadi dapat ini saya berikan. Terus Senin Kemis itu ya Senin Kemis. Sholat lail itu ya sholat lail. Bener-bener kewajiban itu. Gitu. Nah suatu hari saya dikabari kapal saya itu ngirim barang ke Muara Buntok di Kalimantan Selatan, sama di Kelian Equator Mining itu di Mahakam itu tambang emas, di mana mereka memerlukan batu kapur untuk apa ya, menetralisir pH-nya. Begitu berangkat, kapal ini di tengah-tengah karam. Karena musim kering early, keringnya early, jadi barge itu nyangkut. Nah, mau balik nggak bisa, mau maju nggak bisa. Jadi saya kena demurrage. Jadi bukan hanya rugi, itu bangkrut gitu ya, gitu. Nah di saat itu beruntun, money changer saya kerampokan, beruntun gitu. Terus saya nanya sama siapa coba? Kalau nanya sama Ustadz nih versi saya ya, mereka akan bilang ambil aja hikmahnya. Pale, lu ambil aja hikmahnya, bener nggak? Lu hidup dari sumbangan. Lu bayar rekening gimana? Bayar rekening gimana? Bener nggak itu? Marah saya, bener nggak? Gitu.
Kalau nanya sama Habib, Habib itu baru ada terakhir jualan Betul. Timur Tengah aja Habib. Jadi gue nggak reken Habib itu. Jadi maaf ya teman-teman yang fans sama Habib, gue nggak reken. Gue kiai, guru gue, ustadz tuh guru gue segala macam. Tapi Habib agak nggak reken saya, karena Anda menjual Timur Tengah. Jadi sekali lagi, Anda boleh marah sama saya, tapi itu kan prinsip gue di dalam bertuhan. Karena 10 tahun lalu gue nggak pernah dengar nama Habib. Baru sekarang itu atau declare di mana-mana, terus klaim surga lagi. Udahlah, kita selesai dulu ya urusan itu. Gue tanya sama beberapa sahabat saya yang ahli agama, mereka langsung bilang, ya ini perjalanan lu tanya aja langsung sama Allah. Gue suka nih, bener nggak? Iya. Ya udah, saya tanya sama Allah. Seperti biasa, nggak ada jawabannya. Nggak ada, wahai anakku. Iya. Lu bertuhan bagaimana sih? Kita nggak matematis gitu. Saya pikir gua sholat lain nggak pernah putus, Senin Kemis nggak pernah putus, zakat lebih, Ngurusin anak yatim. Itu ya 96 saya bikin. Terus ini semua terjadi, saya pikir kok nggak ada suaranya? Nggak fair dong. Apa bukti ketaatan dengan yang aku alami? Gitu, Kok nggak matematis? Kata Ustadz ini, oh iya, Ustadz itu hidupnya dari sumbangan ya, dari jualan ayatnya, dari sumbangan. Dia juga nggak punya income. Gue ngerti di situ sekarang bahwa apa gue harus ngemis ke orang dengan atas nama Tuhan? itu tabrakan di logika gue. Gitu dah. Itu satu, lama-lama saya pikir kayaknya ada satu dalam diri gua yang membuat Tuhan nggak bisa ngomong. Ya saya pikir jangan gua masih kotor nih, gitu ya. Ini versiku dalam bertuhan sekali lagi. Bukan beragama sekali lagi. Saya mohon dibedain sahabat semua. Akhirnya saya mikir kalau nggak bersih suara Tuhan nggak akan pernah kedengar. Ini bersih versi pribadi nih. Saya pikir. Saya telepon orang tua saya. Saya datengin kakek saya. Semua orang gue minta maaf aja dulu. Maaf. Di versi gue nih. sehingga soalnya saya pikir waktu saya buka Al-Quran, ya udah ngomong aja sendiri ya Quran, terus saya lihat Tuhan ngomong atau Allah ngomong sama lebah dan segala macam. Tar. Berarti dia ngomong sampai sekarang ini, bukan ngomong sama Nabi doang nih. Sehingga saya berkesimpulan kayaknya ini bahasa Inggrisnya versi saya sekali lagi nih, biar kadang-kadang jangan Arab terus gitu ya. Bahasa ada di banyak karena pembisnis 1-2 bahasa. Jadi saya pikir God speak to mankind all the time. Jadi Tuhan tuh berbicara sama seluruh makhluknya setiap saat. Yang jadi pertanyaan itu bukan kepada siapa Tuhan bicara, tapi siapa yang mendengar. Ini versi gue nih ya, ngapunten nih sekali lagi. Jadi gue pikir sekali-sekali gue milih mendengar deh, kira-kira gitu lah. Jadi ya God speak to mankind all the times. The question is not who God speak, tapi who's listening. Kayaknya lebih berarti kenapa gue mesti dengar suara Ustadz ngomong, Kiai ngomong, apalagi Habib ngomong. Iya nggak? Berarti kita bisa ngomong juga dong. Ya betul. Versi kita lah di dalam dialog gitu ya. Sehingga suatu hari saya dapat insight lah, sukses yang cepat itu bukan guru yang baik, tapi sukses yang lumintu, yang konsisten, itu guru yang baik gitu. Keren. Jadi saya pikir, oke. Nah, yang lumintu itu kan sistem, bukan one time shoot. Berarti emang harus sistem. Sebagai makhluk sosial kita harus membuat manajemen segala macam. Tadi kemarin kan one man show gitu ya. Anything yang bisa jadi duit deh gitu. Nah, itu saya pikir. Nah itu jadi perenungan itulah yang saya pikir pelajaran yang saya dapat di awal-awal saya di umur 20-an gitu ya. Nah terus ternyata nggak selesai. Saya pikir di umur hampir 60 ini saya merasa kayak tetap aja lu nggak pernah ada yang pinter. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa saya sudah selesai sama diri itu kayak nggak mungkin. Iya. Sebanyak-banyak yang kita tahu, atau banyak yang tidak kita tahu gitu ya Pak ya. Tapi tadi lagi-lagi ngomong soal Habib ya Pak ya. Derajat manusia itu kan ditentukan bukan karena keturunan ya, tapi karena ketakwaan ya nggak sih? Masyarakat kita perlu diedukasi deh, supaya kemudian tidak rebutan air liurnya Habib, ludahnya Habib gitu. Gimana Bosman menyikapi ini deh?
ini versi teman kita, saudara kita, kaum muslimin. Sekali lagi ini adalah versi Bosman yang Sontoloyo ini, yang wong bodoh ngaku pinter ya. Ini kan gue ngaku-ngaku pinter aja. Itu yang saya mengingatkan bahwa anak laki Rasulullah itu nggak ada. Ada juga dari sisi anak perempuan. Jadi secara bin itu tidak ada bin Rasulullah Muhammad, itu tidak ada binnya. Benar nggak? Iya. Nah, sehingga menurut saya nggak valid. Itu Allah atau sistem sudah mengingatkan, wahai teman-temanku yang mengklaim dirinya turunan Rasulullah, yes, tapi lu bukan bin Rasulullah, ingat ya. Jadi kalau kepada kehadirat ilah hadrati ini kita ini bin ini kan yang disebut ini enggak. Jadi lu nggak ada gunanya mengklaim diri lu turunan Rasulullah, cuman itu doang. Yang ada adalah seberapa manfaatnya ilmu. Setuju. Gitu. Jadi cuma itu Iya. Pak, aku kembali lagi ya soal Bapak tadi mengalami sebuah kebangkrutan, aku bilang ya. Kalau tidak salah nih ya, karena saya kan produk tentang sadar kaya, buku-buku dan lain sebagainya itu kan saya baca. Dan keren banget, makanya teman-teman di Ngaji Rasul harus benar-benar baca buku Bosman Mardigu yang sadar kaya itu, atau produk digitalnya ya. Bosman mengatakan gini sama istri, sama anak, kalau nggak salah bunda, nak gitu kan, akan ayah buktikan ayahmu ini terbuat dari apa. Itu saya nangis, Pak. Ya kan, ketika waktu itu kalau nggak salah rumah mau dijual ya. Iya nggak, gimana tuh Pak Mardigu perasaannya waktu itu, Pak? Jadi gini, katakanlah saya kasih contoh, saya pinjam uangmu 100 juta misalnya, for the sake of discussion. Terus ini untuk bisnis nanam udang misalnya, beternak udang. Terus suatu hari karena banjir segala macam bangkrut. Terus saya bilang, uangmu bangkrut, aku bangkrut, aku nggak bisa balikin. Itu bukan tipe pebisnis atau secara komitmen, bukan begitu. Bagi Mas nggak peduli mau ini peternak ayam kek, mau buat klinik kek, mau nanam udang, nggak peduli. Yang penting kan 100 juta yang dipinjam. Nah, mereka nggak akan pernah mau, oh ya saya kan rugi, nggak akan pernah mau. Nah, banyak manusia di luar sana yang kan gue rugi gitu ya, tapi mobilnya masih mewah gitu ya. Iya kan? Itu. Nah, nggak begitu. Saya lebih baik seluruh kewajiban saya itu saya lunasi. Walaupun dia nggak ada hubungannya, waktu saya pinjam itu untuk yang lain, yang kejadiannya untuk yang lain, dan tetap aja saya memilih untuk melunasi. Nah, untuk melunasi itu ya rumah harus dijual, kendaraan harus dijual. Dan ya yang paling berat sebenarnya untuk anak-anak mengerti, karena yang tadinya rumah pakai AC, benar nggak? Yang nggak ada nyamuk gitu, mendadak harus ngontrak. Jadi yang saya hadapi anak-anak dulu, saya bilang ya ayah bukan ayah yang baik karena ayah bangkrut dan berhutang. Mau nggak mau, kamu harus tahu duluan bahwa hidup itu yang ayahmu lakukan nih harus bertanggung jawab sama kalian. Seenggaknya sekolah kalian harus selesai dan sebagainya. Jadi dia bilang ya udah, gue mau buktikan tipe ayah seperti apa. Walaupun pada saat itu gue nggak tahu gue mesti ngapain. itu yang menarik. Maksudnya apa gue? Dan di dalam pengalaman saya ketika penuh ketidaktahuan, itu nomor satu adalah jangan pernah share masa lalu ke orang lain. Jadi Mas bisa bayangin ya, ada sahabat terus gue lagi ada masalah begini, kita mau bisnis ini yuk, kira-kira dia mau. Bener nggak? Pergi, Pak. Jadi satu langkah, dua langkah dari rumah lo ada orang lain, orang baru gitu ya. Sehingga saya ingat nih suatu hari 2-3 tahun setelah peristiwa itu, ada sahabat saya, maksudnya sahabat itu adalah teman di kala duka ya. Jadi dia nggak harus kita bilang duka, dia udah ngefeel gitu ya. Jadi kalau saya nggak punya sahabat segitu kurang dari 4 orang, saya nggak boleh mati dulu. Karena pasti yang bawa ke kuburan orang bayaran. Yang ikhlas ngedoain ya tipe kayak gini. Nah, salah satu sahabat saya ini bilang, bro, gue perhatiin nih udah berapa kali ketemu lo, sol sepatu lu tuh aus yang belakang. Waktu itu kan kulit sepatu ya, tahun 2000.
Lu naik jalan di aspal sama semen artinya. Lu naik kendaraan umum ya. Kalau nggak cerita sih masalahnya. Enggak bro, ada masalah. Ngerti nggak? Jangan pernah bilang dia open up seperti itu terus kita langsung, ya gue begini. Never. Alah lu bisa aja. Lu ngeratin aja sepatu gitu, thank you gitu. Tapi dalam hati di sini keep. Iya, paham, Pak. Di dalam tuh postur Pak. Benar nggak? Iya, Pak. Kita nggak bohong. Itu kita cuma mendoakan kesuksesan diri kita, cuma yang belum sukses aja. Cuma pede aja waktu itu. Pokoknya jangan pernah meratap, jangan pernah mengeluh. Itu parameter mental yang sudah kayak gitu deh. Harusnya kayak gitu. Saya nggak pernah kepikiran. Itu saya nggak. Itu waktu itu saya cuma bilang, padahal ini teman saya ini saya mau ceritakan sahabat saya ini. Ini hatinya nih salah satu orang yang hatinya sensitif sekali. Dia bisa tuh ya. Dia misal telepon saya. Lo di mana bro? Nggak ngapa-ngapain gue, tempat gue deh. Tempat gue duduk berdua gitu. Gue lagi bete nih. Kenapa? Dia kan pakai mobil Range Rover. Iya, Range Rover. Lagi U-turn gitu. Supir ya. Terus dia ngeliat mata orang yang lagi di pinggir jalan U-turn tuh ngeliat dirinya terus dia bilang, ini pasti korupsi, ini pasti koruptor, ini pasti yang bikin negara ini gitu. Terus dia naik ke mobil tuh kesel gitu, naik ke kantornya kesel. Dia telepon saya hanya share. Bilang, lu tahu dari mana dia ngomong begitu? Enggak, gue lihat dari matanya. Itu kan cuma persepsi lu. Sangat sensitif. Iya. Terus dia telepon istrinya. Wah, beliin Innova bekas dong, gitu. Udah lah, pokoknya yang tahun-tahun 3-4 tahun belakang lah, gitu. Ngobrol, pokoknya udah belum gitu. Sore jam 5 tuh baru istrinya bilang, udah di rumah. Lega gue, maksud gitu. Hal kecil kayak gitu, sangat sensitif. Ini orang sangat sensitif dan suatu hari dia mendapatkan profit sangat besar karena salah satu perusahaan dia dibeli oleh grup Bakri. Angkanya cukup besar sehingga dia bilang, bro tolong hitungin zakat gue berapa gitu. Itu beneran saya hitung. 8 triliun kali 2,5%, segini bro. Ada rekening, buatin yayasan, transfer ke rekening itu, lo jadi ketua yayasan. Lo mau beli apa? Gak ada gue langsung. Tahu nggak? Itu saya ngabisin itu hampir 1 tahun. Pesantren ini, masjid ini, gereja ini, air minum, pokoknya nggak peduli agama ya, pokoknya dia harus habisin. Iya. Sampai saya laporan 9 bulan kemudian, ini true story. Chief, udah habis. Alhamdulillah, hak orang udah gue kasih. Baru dia kerja. Jadi selama 9 bulan tuh nggak dia sentuh tuh duitnya 8 T. Itu jadi cikal bakalnya yatim mandiri juga Pak? Enggak juga. Udah lebih dulu. Dan saya nggak ngambil rumah yatim Indonesia, nggak ngambil dari situ. Saya bukan tipe begitu. Bukan tipe begitu. Jadi saya pikir, nah dia ini yang cerita bahwa ada apa? Nggak cerita kita. Nggak cerita. Bayangin. Dan begitulah kalau kita berteman, jangan pernah take advantage atau ambil kesempatan. Kalau ada tuh yang win-win aja. Win-win ya. Yang menang sama menang, bukan angin-anginan. Iya. Pak, tapi ada pelajaran yang sangat tidak masuk akal yang disampaikan Pak Mardigu ketika kemudian termasuk money changer tadi ya dibawa lari segala macam itu kan kalau nggak salah nih ya Pak Mardigu cerita sama Mas Nunu deh kalau nggak salah ya. RB Sentanu kan. Aku juga sempat ngobrol sama beliau kan. Justru malah disuruh memaafkan dan mendoakan orang yang melukai kita. Itu kan paradoks banget. Gimana tuh Pak? Waduh itu iya, Anda bayangin ya, kita punya partner bisnis. Partner bisnis itu merugikan kita. Betul. Selain merugikan, dia ngabur lagi. Sehingga kita harus nanggung perbuatan dia. Tapi kan kita nggak bilang sama orang bahwa dia ngabur. Nggak boleh, sekali lagi. Ya sudah, saya berkomitmen menanggung itu semua. Bencinya di sini kan dua kan. Sudah dia ngabur, nggak bertanggung jawab, terus kita harus balikin. Betul. Dan kita lagi nggak dalam luxury, angkanya MM-an begitu gitu. Emosi kan di sini kan. Nah itu saya share di Hotel Meridian, duduk di cafe, saya bilang, Mas, saya ada masalah. Tapi saya bukan mau share masalah saya. Saya cuma mau tahu semesta itu bekerja bagaimana sih? Versimu, gitu loh. Nah terus dia bilang,
ada energi yang menarik, ada energi yang menendang. Ini pelajarannya Mas Nunu. Jadi misalnya saya sangat ingin gitu. Keinginan itu malah menendang, malah repel. Jadi contoh nih ya, di depan pagar kita ada tukang ngamen gitu. Aku bukan pengemis cinta gitu misal. Dia sangat ingin duit kita. Maka energi dia ke kita, apaan sih ini, bener nggak? Repel, menendang. Kan jarang begitu ada, oh ya sini gue gitu. Karena energi dia sangat ingin. Beda kalau dia main aja, dia enjoy segala macam. Kita malah dua lagu. Karena energi dia. Oke. Yang dia, nah ingin tuh bahaya. Saya ingin kaya, nggak akan kaya lu. Betul. Karena ada keinginan yang saya kaya, nah itu kaya. Itu tuh versinya Mas Nunu. Dia bilang ya, saya ingin betang ini selesai, kan ingin. Saya ingin ini. Keinginan yang itu tuh stres. Nah, bisa nggak lo rilis gitu? Rilis itu saya menemukan kata yang lebih akurat di dalam diksi atau vocabulary, lebih mudah memahami rilis daripada ikhlas. Maaf nih ya. Iya, oke. Ikhlas tuh apa ya? Tapi begitu rilis tuh kita paham. Ya udah, ini bukan salah kata loh ya, tapi saya memahami lebih mahal. Oh iya, dirilis aja. Dirilis tuh gimana? Saya bilang gitu, bener nggak? Ya sudah, if you love somebody, set them free. Jadi kalau lo mencintai seseorang, bebasin dia. Lo jangan kekang dia dengan marah, lo jangan kekang dia dengan itu. Lo cintai dia. Gue cintai dia. Ingat, cinta itu kata kerja, you have to work on it. Oh, gitu kan. Bener nggak? Iya, itu lesson learn yang gue anggap luar biasa. Terus saya bilang, oke, kata kerja ya. Terus gimana rasanya? Ya kalau lo ingat dia, lo nggak marah lagi, lo malah kangen, apa bisa ngebalik itu semua? Itu cuma main pikiran kok. Cuman lu mau apa enggak gitu kan? Saya pikir. Nah, prinsip saya kan, if you never throw the dice, you will never have a six. Kalau lu nggak pernah lempar dadu, lu nggak pernah dapat menang yang terbaik. Oke, gua throw the dice. Oke, gua lempar dadu. Belajar mencintai. Nggak gampang. Tapi entah suatu hari, entah bagaimana. Saya juga nggak ngerti. Ini mungkin teman-teman yang di channel Ngaji Rosso ini lebih punya pengalaman untuk terus bisa menjelaskan fenomena tersebut. Terus saya ingat dia, saya doa, terus saya kok kangen ya? Kangen tuh dalam arti sampai muncul rasa kangen, Pak. Kangen bener-bener yang kok gue kangen ya? Namanya Ye, cowoknya. Yudi kan? Iya. Yudi, kok gue kangen ya? Artinya kangen tuh bener-bener kangen yang ini lama nih brother gue nih, kemana dia ya? Gitu. Udah. Terus berapa kali, ya udah saya doain aja dia baik, udah gitu aja, seseringan itu. Nah suatu hari dia, entah bagaimana, dia telepon pakai nomor baru. Bro, ini Yudi bro, dia bilang, apa kabar lo? Baik, gini. Lu bisa bantu gue nggak? Tahu nggak itu jam berapa? 11 malam. Bantu apaan? Gue bilang gitu. Gue berat sebenarnya, gue kan ada masalah malu. Terus gimana? Bokap gue tuh udah sakit. Terus waktu kemarin ngobrol, ada masalah nggak lo yang ngeberatin gue? Terus dia cerita, gue tuh ada masalah sama Mardigu, sama Wowi. Terus dia, bapaknya bilang panggil tuh orang. Ini jam 1, ini terus story. Saya datang di rumah sakit udah ngobrol, bapak cuma diem begini doang. Terus saya bilang, udahlah om, udah saya ikhlasin kok, udah nggak ada masalah ini segala macam. 5 menit kemudian meninggal. Itu Yudi di depan bapaknya komit, dia bilang, bro gue ganti bro, tapi nyicil ya, gue nggak minta lu ganti, gue udah ikhlasin. Dia nyicil pelan-pelan. Iya, tapi saya jadi ngerti. Saya telepon Mas Nunu, Mas makasih Mas. Ini memakan waktu 1,5 tahun untuk gue ngerti hal yang begini. Jadi pelajarannya udah makin melepaskan justru malah mendapatkan gitu ya. Iya juga sih. Ya itu begitu kita less expect, udah zero ekspektasi lah. Ya udah ikhlasin aja. Zero ekspektasi. Nah,